Sidang terbuka promosi doktor Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2018. Promo Vendus mengambil tempat. Tim penguji memasuki ruang sidang. Pembukaan sidang terbuka promosi doktor atas nama Saudara Adi Susilo oleh Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Rektor YIN Tulungagung, saya Direktur Pasca Sarjana YIN Tulungagung akan membuka sidang terbuka atas nama Adi Susilo dengan judul disertasi Pengembangan Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Studi Multisitu di Sekolah Dasar Islam Al-Azhar dan Sekolah Dasar Islam Al-Munawar Kabupaten Tulungagung. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Saudara Promovendus, siap diuji? Siap. Semoga sehat sekarang ya. Alhamdulillah, Prof. Sangat sehat. Sangat sehat. Hari ini ujian saudara sesungguhnya dipimpin oleh Pak Rektor, Bapak Dr. Haji Maftukin MAG, karena beliau sedang tugas luar kota, tidak bisa ditinggalkan, maka saya selaku Direktur Pasca Sarjana menggantikan beliau untuk memimpin sidang pada pagi hari ini. Hari ini para pengujinya adalah yang pertama Bapak Profesor Dr. Ali Mudhofir MAG sebagai penguji utama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Ahmad Fatoni MAG sebagai penguji sekaligus promotor. Kemudian Bapak Dr. Haji Teguh MAG sebagai penguji sekaligus promotor. Bapak Dr. Ainun Naim MHI sebagai penguji sekaligus promotor. Kemudian Bapak Dr. Haji Effendi MAG sebagai penguji sekaligus merangkap sebagai sekretaris menggantikan saya karena saya harus menjadi ketua sidang. Saudara Adi Susilo, Siap. silahkan dipresentasikan pada hadirin semua. 10 menit untuk dipresentasikan, tapi sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah dulu. Kegiatan ini semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Selanjutnya saya serahkan Bapak Adi Susilo untuk presentasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak Dewan Penguji, Bapak Promotor, yang saya hormati hadirin sekalian, rekan, keluarga besar Dinas Pendidikan dan juga keluarga. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam disertasi ini saya mengambil judul Manajemen Pengembangan Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Di sini saya mengambil multisitus untuk SD Islam Al-Munawar dan juga SD Islam Al-Azhar. Bapak Ibu yang saya hormati, case tadi yang saya ambil sebenarnya pada tanggal 28 Desember tahun 2012, saya mengemban amanah baru sebagai kasih peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu. Suatu pekerjaan, suatu job dari lembaga pemerintah, di mana tugas saya adalah meningkatkan kompetensi pendidik, itu yang pertama. Dan yang kedua, tentunya pada saat guru dengan kompetensi yang ada, guru profesional, sesuai dengan regulasi yang ada, diberikan tunjangan profesi, jadi diberikan profesi dan sebagainya. Dalam konteks di sini, tugas saya secara jelas adalah bagaimana saya meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Itu yang pertama. Poin yang saya hadapi adalah yang pertama, ketika mulai awal kerja, di sini saya menghadapi
alhamdulillah untuk uji kompetensi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung secara average pada saat itu rating se-Jawa Timur dari 38 kabupaten kota kita menduduki peringkat 13. Lalu berikutnya sampai tahun 2015 rating yang ada untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk guru-guru kita berada di posisi 8. Dan akhirnya yang terakhir 2016 kemarin kelima. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi di balik kompetensi pendidik yang bagus, menurut average yang saya akui, yang menjadi permasalahan di sini Bapak yang saya hormati adalah saya merasa prihatin karena apa? Satuan pendidikan yang ada di bawah binaan saya, yaitu sekolah dasar negeri, sebagian harus di-merger karena kurang siswa. Dari rasio tidak mencukupi sesuai PP yang ada. Saya analisa lagi, ketika saya harus merger, saya harus meng-close satuan-satuan pendidikan di bawah saya. Yang saya temukan bahwasanya SD Islam Al-Munawar sama SD Islam Al-Azhar justru peningkatan siswa yang masuk sungguh luar biasa. So, just simple question for me. Ada apa dengan ini? Seperti itu. Sehingga dari konteks yang ada di sini, saya mengkaji intinya apa bahwasanya ketika zaman milenial seperti ini, ketika zaman medsos seperti ini, ketika ibu-ibu orang tua wali murid disebut mama-mama milenial, sekarang dengan tuntutan yang ada, kalau kita hanya layani dengan standar operasional seperti standar pendidikan yang ada, itu tidak mencukupi. Karena mintanya adalah ibarat makan soto, jadi soto plus-plus seperti itu. Dan ternyata dua sekolah tersebut bisa mengcover, bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dari wali murid. Itu kuncinya. Lalu permintaan yang apa yang ada di wali murid? Permintaannya adalah kurikulum yang plus-plus. Kurikulum yang plus-plus itu. Sehingga paradigma yang apa yang ada? Paradigma yang ada sampai saat ini bahwasanya, mohon maaf, dengan jumlah siswa yang signifikan untuk kedua sekolah tersebut, itu hal yang luar biasa, tetapi bagi kami masih ada apa? Masih ada untuk tahun ini aja, kami harus merger 4 sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi imbasnya, apakah kami meri? Tidak. Justru itu menjadikan bahan kajian bagi kami. Kami sebagai pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung harus bisa meningkatkan sumber daya yang ada. Karena apa? Kami yakin sebenarnya dari segi SDM, dari segi kompetensi untuk tenaga pendidik, dari pedagogik dan andagogik yang ada, guru-guru kami lepas dari uji kompetensi yang bagus, mereka lebih tua, lebih profesional, dan saya yakin lagi sebenarnya lebih sabar dan telaten dalam membimbing. Tapi nyapa kok dikalahin bocah-bocah. Intinya seperti itu. Jadi makanya dalam konteks seperti ini justru menjadikan kurios bagi saya untuk mengkaji pengembangan kurikulum yang ada di SD Islam Al-Munawar dan SD Islam Al-Azhar. Dalam konteks yang ini Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang kita temukan? Kita ini non sewu. Undangan hadirin yang di sini adalah Bapak Ibu pengawas. Saya sengaja mengundang Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu KPT, semua stakeholder yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Intinya apa? Kalau kita hanya berdiam diri, ngono yang ngono yang penting mulang, yang bergaya 24 jam, nanti dibayari TPP-nya. Padahal di situ ada bagaimana kita supervisi manajer itu saat ini seperti apa, kewirausahaan seperti apa. Kalau kita sebagai kepala sekolah hanya berdiam diri, tidak berinovasi, tidak kreatif, saya yakin ini keluarga saya sendiri. Sekolah-sekolah kita nanti akan ketinggalan murid. Justru sekolah-sekolah seperti Al-Munawar, Al-Azhar, dan sekolah Islam yang lain akan menjadi peningkatan yang luar biasa. Contoh sederhana 2 tahun yang lalu, ini kalau dari Sendang, Tugu, bagaimana sekolah SD negeri hanya mendapatkan murid 3, pada saat yang sama di sampingnya sekolah SD yang Islam yang lain mendapatkan murid yang luar biasa. Itu adalah pelajaran berharga bagi saya sebagai pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Kami harus hidup, kami harus lebih baik, dan sekolah di dinas tidak kalah dengan sekolah yang lain. Intinya seperti itu. Terima kasih, Prof. Baik hadirin semua,
Saya sampaikan kepada para hadirin yang hadir bahwa Saudara Adi Susilo ini telah melalui proses yang panjang untuk bisa ujian terbuka pada pagi hari ini, yaitu melalui ujian seminar hasil penelitian dulu. Setelah itu ujian tertutup, kemudian hari ini bisa terbuka. Tentu ini sebuah hal yang harus disyukuri sendiri oleh Pak Adi. Terima kasih. Bersama keluarga sudah bisa melalui proses yang panjang sehingga hari ini sudah bisa ujian terbuka dengan hasil Turnitin cek plagiarismenya di bawah 20%. Pada saat ujian seminar hasil penelitian itu angka plagiarismenya masih 60% lebih gitu. Sekarang sudah 20% ke bawah, sudah baik ya. Baik, hadir pula hari ini para tokoh pendidikan, tokoh masyarakat yang saya tahu ada senior saya Pak Bambang Karjono, Pak Mugi, ada Pak Supardi, ada Pak Es, ada Pak Sawari Hadi, dan ibu-ibu juga banyak sekali dari Dinas Pendidikan. Juga ada Bapak Dr. Haji Soekarji ini, Bapak senior saya juga. Yang belakang ini dari Dinas Pendidikan semua ya. Waduh, selamat Pak Adi ya. Baik, sebelum saya sampaikan kepada para penguji, tentu nanti promotor dulu. Pak Adi, you meneliti ini berapa bulan? Sekitar 4 bulan, Pak. 4 bulan, oke. Say in English, what is your title of your research now? The reason what I want to check on this dissertation just once, how to improve all the institution in my institution, mainly Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. The point just. Huh? So your curriculum development is very important for increasing the quality in school, quality of headmaster, quality of teacher. So I hope you explain to us again what is the importance of curriculum development. Just simple what I want. I want to make all stakeholder in Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung to be better. And just one sign for the better is competitions. We are not lose in competition. We are to be win in competition. Just only that. Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi. Biar tidak ngeredek ini. Terima kasih. Lanjutnya 10 menit saya serahkan kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Fatoni selaku promotor juga sebagai penguji, diberi waktu 10 menit. Silahkan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Adi. Tenang saja. Detik-detik proklamasi menuju pintu gerbang kemerdekaan akan segera. Penderitaan akan segera berakhir. Tetapi ini harus melalui proses ujian karena doktor adalah makom tertinggi yang di atasnya tidak ada lagi kecuali kopiah. Sekali lagi selamat, akhirnya bisa berdiri di mimbar panas pada pagi hari ini. Pak Adi S1 S2-nya bahasa Inggris. Siap. Nanti inginnya kalau jadi dokter manajemen Inggris apa Arab apa? Sesuai petunjuk Profesor Mawon kalau. Artinya seorang dokter itu harus punya keahlian dalam bidang apa. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, Saudara Promopindus Pak Adi Susilo berdiri di mimbar ini sebenarnya sebagai Promopindus apa sebagai birokrat dari Dinas Pendidikan? Promopindus, Pak. Ya. Takut kalau saya birokrat, Pak. Bahasanya adalah sebagai peneliti, bahwa panjenengan sebagai dosen, panjenengan backgroundnya sebagai salah satu pejabat di Dinas Pendidikan itu persoalan lain. Tapi posisi panjenengan adalah sebagai peneliti. Saya belum mendengar
sekalipun kalau tadi yang diceritakan itu adalah background pengalaman selama di dinas pendidikan kaitannya dengan fakta adanya menurut saudara Purnomo Pindus adanya adanya degradasi secara ekstrem dikatakan seperti itu atau paling tidak kekurangan animo masyarakat terhadap lembaga itu, tetapi di lokus penelitian belum sama sekali disebut, kecuali di awal tadi disebutkan judulnya di dua lokus. Saya ingin mendapat penjelasan apa yang menarik di dua lokasi itu sehingga saudara Purnomo Pindus tertarik untuk mengadakan penelitian yang nanti akan mengantarkan hasil penelitian itu kepada makom doktor sudah. Silakan. Oke, terima kasih Prof. Sesuai dengan judul bahwasanya manajemen pengembangan kurikulum. Di sini kami mengambil multitudus di SD Islam Al-Munawwarah dan SD Islam Al-Azhar. Ketika kita bicara logus, sebenarnya ada 3 di sini, bahwasanya yang pertama tentunya adalah bagaimana perencanaan, planningnya. Lalu yang kedua tentunya adalah bagaimana dengan implementasi di lapangannya. Dan yang ketiga tentunya adalah bagaimana dengan evaluasi di lapangannya. Dari lokus di sini kami ingin menemukan jawaban bahwasanya yang pertama, ketika kita bicara planning, perencanaan, kita harus merencanakan yang matang di dalam konteks bagaimana suatu sistem di dalam perubahan manajemen. Di sini ibarat seorang, mohon maaf Prof, ibarat seseorang yang sakit, kita harus mengobati secara kompleksitas di sini. Maka planning yang kami lakukan tentunya adalah planning dengan keseluruhan instrumen, preparation, persiapan yang harus matang itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan baik. Setelah diimplementasikan dengan baik, bagaimana proses itu bisa kita evaluasi dalam konteks achievement, improvementnya bagus atau tidak. Intinya seperti itu. Dan saya yakin dengan kurikulum plus-plus yang seperti itu sebenarnya bisa aja dikembangkan di sekolah lain dalam konteks, tidak tanda kutip sekolah SD Islam, tapi juga di kompleks SD negeri yang lain dalam konteks pengembangan pendidikan untuk meraih output yang lebih baik bagi siswa kami. Intinya seperti itu. Jadi intinya di dua lokasi itu dilakukan proses pengembangan kurikulum yang terpadu, baik itu di dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yang menurut peneliti ini seyogianya patut juga dikembangkan, tidak hanya di kedua lokus itu, bahkan di sekolah yang lain, bahkan sekolah negeri. Betul. Agar kemudian sekolah negeri itu bisa memiliki, gitu ya. Betul. Ini jadi sekali lagi jangan disebut kita, karena penjenengan itu peneliti. Kalau kita itu Siap, menjadi Prof. pelaku. Iya, karena memang susah memindah meja yang di master ke sini untuk menjadi Purnomo Pindus itu, kalau di sana mesti kita bahasanya, karena pejabat itu. Ngapunten Prof. Itu tidak panjenengan sendiri, banyak macam ragamnya yang seperti. Jadi dari hasil penelitian bahwa di situ dilakukan pengembangan, lalu seyogianya bisa dilakukan dan harus dilakukan supaya sekolah-sekolah pada umumnya, terutama sekolah dasar itu lalu kemudian secara terpadu kurikulumnya dan pada intinya kemudian menjadi maju dan minatnya kembali banyak, gitu ya. Siap. Saya temukan di grand teori panjenengan itu mengungkap teorinya Khalid Salim Saif Al-Jufri. Ya, Siap. grand teorinya. Bisa disebut? Bisa. Jadi ketika kita bicara kajian apapun secara teoritis, tidak mungkin kita melepaskan dari kajian-kajian teori dari sang expert. Di sini selain saya mengupas teori dari Josh R. Cherry kaitan dengan manajemen, juga dari Khalid Al-Warabi di dalam konteks manajemen, bagaimana kita mengupayakan suatu manajemen pendidikan dalam konteks
secara inti bahwasanya kita sebagai leader hampir sama dengan teori barat, bahwasanya planning di dalam sebuah persiapan apapun itu diperlukan instrumen kaitan dengan apa-apa yang kita perlukan untuk mencapai goal. Dan hasil itu sebenarnya tergantung dari instrumen yang kita siapkan di dalam planning. Sebenarnya seperti itu. Intinya seperti itu. Dan untuk kajian manajemen pendidikan Islam dalam konteks di sini, studi multi kasus di SD Islam Al-Munawwarah dan SD Islam Al-Azhar, di mana di sini sebenarnya akan kami jadikan contoh. Sorry, mohon maaf kok akan kami jadikan tetap mengalih meja. Intinya bahwasanya kami sebagai Promedius berpikir bahwasanya bisa dijadikan sampling atau contoh bagi sekolah yang lain dalam konteks sekolah negeri pun, bahwa kita untuk meningkatkan produktivitas kita, bargaining kita dengan dunia lain dalam konteks pendidikan, karena pendidikan saat ini juga marketable, intinya adalah tetap kita harus meningkatkan kompetensi yang ada. Intinya seperti itu. Terima kasih. Kalau di disertasi yang akhir itu halaman 261, coba dilihat di ringkasannya itu di implikasi teoritik. Khalid Salim Saif Al-Jurjani, ada kan? Ada. Di implikasi teori, belakang penutup kesimpulan. Siap. Tunggu ya. Ya, baik. Intinya tadi sudah disampaikan bagaimana teori Salim Saif. Sekarang saya ingin tanya di implikasi teori itu, dari grand teorinya Khalid Salim Saif Al-Jurjani itu yang tadi sudah saudara sampaikan, kemudian digunakan sebagai pisau analisis meneliti yang ada di lapangan, lalu saudara mendapatkan temuan kan? Ya. Ya. Hasil temuan dari penelitian saudara itu kategorinya terhadap teorinya Salim Saif itu apa? Apakah tipologik, kategorik, atau membangun teori baru yang bertentangan? Menguatkan atau menolak teorinya itu? Jadi kalau menurut saya secara pribadi bahwasanya dengan teori yang ada di sini, ketika saya ungkap bahwasanya kami ingin menguatkan dari teori Khalid bahwasanya, jadi dari hasil penelitian ditemukan data bahwa menguatkan teorinya itu ya. Ya. Yang menguatkan itu data, bukan sampean. Sampean nggak bisa menguatkan teori itu. Data dari hasil penelitian di 2 lokasi itu menguatkan. Menguatkannya dari sisi mana? Saudara Pak Windus, menguatkan. Jadi data pengembangan kurikulum di 2 lokasi terhadap teorinya Salim Saif itu menguatkan dari sisi apanya? Dari isi bahwasanya yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya kita mengendaki dalam konteks kurikulum yang plus-plus dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Tulungagung. Intinya seperti itu. Jadi kebutuhan masyarakat saat ini itu tidak hanya cukup dilayani dengan standar operasional yang paket minimal mungkin seperti itu, atau standar pendidikan yang ada, tetapi sebagian besar dari masyarakat sudah mengendaki perlunya layanan plus-plus dalam konteks pendidikan, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Ini seperti itu. Saya bisa mengambil intisari, jadi nanti kalau sudah jadi dokter itu bahasanya jangan pure birokrat. Jadi dari hasil kajian, dari hasil analisis, bla 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 begitu. Jangan selalu mengatakan kita, itu artinya kebijakan. Ini menjadi bias. Kekuatannya itu tidak selalu ilmiah karena itu dari hasil kebijakan. Itu harus dibiasakan Pak Adi, apalagi Pak Adi juga seorang dosen kan. Siap. Nanti kalau ngajar di STKIP lalu tetap saja bahasanya kita, itu kan lalu semua menjadi bawahannya dinas pendidikan kan. Mohon maaf. Tetapi ala kulli hal walhasil selamat Mas Adi untuk layak menjadi seorang doktor dalam bidang manajemen
pengembangan kurikulum. Terima kasih. Ya. Yang memiliki distingsi kekuatan yang lain yaitu unggul dalam bidang bahasa Inggris. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk Profesor Dr. Ahmad Fatoni. Selanjutnya saya serahkan 10 menit maksimal untuk Bapak Kopromotor 1 sebagai penguji, Bapak Dr. Haji Muhammad Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Sidang dan para penguji yang saya hormati, Bapak Adi Susilo, Siap. siap diuji ya? Assalamualaikum. Siap. Ya, tadi Bapak Ketua Sidang sudah memberikan ucapan selamat kepada saudara, termasuk juga Profesor Fatoni sudah. Sekarang giliran saya untuk memberi ucapan selamat kepada ibunya mawon, gitu ya, ibu dan anak-anaknya begitu. Siap. Jadi bisa dipastikan Bu, bahwa Pak Adi Susilo itu nanti malam rasanya sudah beda insya Allah. Begitu. Insya Allah begitu. Baik, jadi saya ucapkan selamat utamanya kepada Ibu Adi Susilo. Siap Pak Adi Susilo? Siap. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan. Siap. Ya. Yang pertama, dari uraian yang 6 menit tadi, saudara uraikan di awal tadi, ada kegelisahan akademik yang sudah saudara jelaskan, bahwa ada banyaknya SD yang kemudian di-merger karena kekurangan siswa. Iya. Itu kegelisahan akademik saudara. Tetapi kemudian pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa saudara kemudian melakukan penelitian terhadap 2 lembaga yang memiliki keunggulan di bidang kesiswaan? Nah ini jadi rasanya jadi aneh Pak Adi. Karena kegelisahan akademik saudara itu adalah terkait dengan SD di bawah naungan Dignas yang kekurangan siswa, tetapi justru yang saudara kaji adalah sekolahan swasta yang kemudian memiliki banyak siswa. Tolong jelaskan alasannya apa? Baik, terima kasih Bapak Dr. Teguh. Jadi dari kegelisahan yang ada, mengapa saya mengambil sampling untuk sekolah SD Islam Al-Munawar dan SD Islam Al-Azhar. Mereka semuanya adalah di bawah kendali Dinas Pendidikan. Dan kalau dulu kebudayaan, kalau sekarang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Yang menjadikan permasalahan di sini, Bapak-bapak Dewan Penguji yang ada, yang pertama, dari segi tenaga pendidik yang harus kita pahami untuk Al-Munawar dan Al-Azhar, mereka rata-rata masih muda. Yang kedua, mereka adalah non-PNS itu. Yang ketiga, tentu dengan keterbatasan non-PNS masih muda, mereka inovatif kreatifnya luar biasa. Lalu pada saat yang sama, untuk guru-guru di bawah bimbingan kami langsung yang di sekolah SD negeri, yang pertama, mereka adalah PNS. Yang kedua, rata-rata saat ini karena moratorium CPNS sudah lama sekali, rata-rata mereka, mohon maaf, usia sudah di atas 45, di atas 50, di mana untuk pengembangan teknologi informasi dan daya saing belajar sangat lemah. Dan yang ketiga, inovatif kreatif mereka sangat kurang. Karena apa? Setelah mengajar, ibaratnya tidak usah apa-apa, sudah dikasih tunjangan profesi pendidik. Jadi itu. Sehingga dari keterbatasan dan dari segi kelebihan-kelebihan dari yang muda harus inovatif, kreatif. Tapi pada saat ini hasil yang mereka dapatkan bahwasanya mereka diserbu oleh para siswa baru. Karena apa? Karena mereka menguasai pasar, mengerti akan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar apa? Pasar dunia pendidikan bagi wali murid. Bahwasanya wali murid mengendaki anak-anaknya dididik dengan, mohon maaf, ibaratnya adalah pelayanan atau kurikulum plus tadi. Jadi seperti itu. Sudahkah hasil penelitian saudara
yang saudara sebut sebagai kurikulum plus itu kemudian ditawarkan untuk SD-SD yang kekurangan siswa? Untuk Di dalam tulisan saudara sudah ada atau belum? belum. Kalau lah begitu, maksud saya Belum. tulisan saudara itu mestinya dilengkapi dengan itu. Ada saran untuk SD-SD yang kekurangan siswa. Itu satu. Bagus Pak Adi. Yang kedua, dalam disertasi saudara, ini kalau kita dari sudut pandang paradigma penelitian, sebuah paradigma penelitian, saudara cukup memilih, ini pilihannya, ya saya tawarkan, saudara cukup memilih. Yang saudara lakukan itu menggunakan paradigma penelitian positivistik atau post positivistik atau critical teori atau konstruktivistik. Saya memilih yang terakhir. Saya ingin membangun dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jawabannya ini jangan ingin Pak. Yang sudah saudara lakukan di dalam saudara, yang saudara terapkan. Yang kami kaji dalam bisnis kami adalah konstruktif. Buktinya apa coba? Buktinya, nah ini mohon maaf ini Prof. Belum komplit juga ini. Jujur aja belum komplit. Perlu kami tuangkan lagi mungkin dalam tulisan. Siap. Ya sudah. Kemudian yang ketiga, cepat Marian, nggak apa-apa. Begitu kan ya? Hujannya agak cepat. Yang ketiga, dari sikap ilmiah sekarang. Sikap ilmiah. BAM membagi ada 6 paling tidak sikap ilmiah itu. Yang pertama sikap ilmiah itu rasa ingin tahu. Yang kedua berani berspekulasi. Yang ketiga keterbukaan. 4 berani objektif. Yang kelima menunda penyimpulan. Dan yang terakhir adalah kesementaraan dalam penelitian itu. Dari 6 sikap ilmiah itu, saya hanya ingin menanyakan satu saja yang terkait dengan penundaan penyimpulan. Dalam melakukan penyimpulan dalam disertasi saudara, itu tentu sebelum melakukan penyimpulan, saudara harus hati-hati. Saudara harus berani memastikan bahwa data yang saudara temukan itu harus benar-benar data yang valid. Sepakat ya? Supaya temuannya nanti juga argumentatif dan bisa dipertanggungjawabkan. Temuannya juga valid. Sementara di dalam metode penelitian saudara, saudara bisa saja buka halaman 136 sampai 140 malah. Panjang sekali ini metode penelitiannya terkait dengan ini. Yang ada hubungannya dengan penundaan penyimpulan. Saya tidak melihat di dalam metode penelitian saudara melakukan triangulasi. Apa alasan saudara promovendus, apa alasan saudara tidak menggunakan triangulasi untuk memastikan kevalidan data? Alasannya apa? Karena dalam penelitian kualitatif, dengan meninggalkan triangulasi itu, menurut saya ini terlalu sulit untuk kemudian kita menjas sebuah data yang valid. Pun, saat ini dijawab, monggo. Oke, terima kasih. Jadi selain kami di sini sebagai peneliti, secara kebetulan juga praktisi, mengapa kami meninggalkan triangulasi? Karena sebagai dalam kajian kami yakin seyakin-yakinnya bahwasanya data yang ada itu sangat valid. Karena kami mengetahui langsung di lapangan. Intinya itu. Kami mohon maaf. Tapi kalau memang di pembedahan akan kami benahi. Terima kasih. Jadi dalam ranah ilmu pengetahuan itu harus dihindari dengan sebuah keyakinan. Siap. Saya mempercayai itu beda itu ya. Siap. Jadi Pak Adi Susilo, ada 2 hal di dunia ini
Yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua keyakinan. Kedua-duanya itu dipercaya oleh manusia sebagai sebuah kebenaran. Untuk ilmu pengetahuan wajib bisa dibuktikan. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan itu tidak perlu dibuktikan. Nah, sementara karya saudara itu adalah karya magnum opus saudara, ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan sehingga wajib dibuktikan. Maka saya perlu tawarkan triangulasinya nanti tetap dipakai gitu ya. Siap. Pak Adi Susilo. Siap. Ya sudah. Terima kasih. Selamat Pak Adi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan maksimal 10 menit pada co-promotor kedua, Bapak Dr. Ainun Naim MHI. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan selamat ke Pak Adi Susilo karena Pak Adi Susilo sudah mencapai satu tahapan disertasi yang bagus, yaitu sudah selesai ditulis. Terima kasih. Ke tahapan berikutnya, apakah bisa mempertahankan dengan baik ujian ini? Pertama, terima kasih kepada Pak Direktur Pasca, Pak Kaprodi S3, Profesor Ahmad Fatoni, Pak Penguji Utama, Profesor Ali Mutawfir, serta Dewan Penguji yang lain, Bapak dan Ibu hadirin yang hadir di ujian terbuka ini, wabil khusus Pak Adi Susilo dan keluarga. Ujian terbuka itu kan ujian awal sesungguhnya, karena menjadi dokter itu kan bukan akhir. Jadi ini salah satu tahapan penting untuk Pak Adi mengambil posisi yang jelas. Nah, posisi yang jelas kapan sebagai birokrat, kapan sebagai ilmuwan. Karena itu ketika menjadi promovendus, menjadi calon doktor, keyakinan sebagai birokratnya harus dilepaskan. Siap. Nah, kata siap itu kata birokrat itu ya. Jadi kalau menjadi birokrat sampai tidak siap itu bisa dimarahi oleh atasannya. Padahal ini sebagai promovendus, karena itu kata siap harus dihilangkan juga kata kita. Kata kita itu saya tersinggung karena saya nggak ikut-ikut gitu loh. Siap ya. Loh, siap lagi gitu. Ini kan karena sudah mendarah daging sebagai sebuah habitus ya, sebagai sebuah tanpa sadar itu. Nanti saya tanya mesti jawabannya siap dulu gitu loh. Oke, saya akan mulai dari sebuah tahapan riset yang sederhana saja. Di dalam riset yang sederhana itu dikatakan bahwa peneliti itu harus menguasai dengan baik terhadap objek penelitiannya. Pertanyaan awal saya, siapa nama kepala sekolah SDI Al-Azhar dan Al-Munawar, Pak? SD Al-Azhar Bapak Kosin, saya undang. Tapi kebetulan juga ada kesibukan. Untuk Al-Munawar Bu Eni, tadi wonten Bu Eni. Oke. Menikah. Oke. Pripun totatnya? Apal nih. Nah, ini penting karena saya khawatir juga kepala sekolahnya berbasis keyakinan, itu kan repot juga itu loh. Oke, pertanyaan saya yang mulai agak serius. Bagi orang yang menekuni bidang pendidikan, menekuni bidang kurikulum dan sebagainya, riset, riset dengan topik semacam ini sudah cukup sering. Dan itu tidak apa-apa, asalkan sang promovendus bisa memberikan argumentasi tentang satu, apa keunikan riset ini, yang kedua sisi apa menariknya, jadi uniknya apa, menariknya apa, dan pentingnya apa dilakukan. Karena itu saya minta Pak Adi menjawab tiga hal itu, keunikan, kemenarikan, dan keurgenan, dengan menghindari dua kata kita dan siap. Silakan Sekali lagi, Pak Adi. keunikan, urgen, kemenarikan, dan keurgenan. Jangan siap dulu Pak ya, dijawab dulu. sambut. Ampun, silahkan.
Ini kulunel siap Bapak Ibu yang saya hormati, ini ngapunten ya. Baiklah Bapak yang saya hormati, dari kajian kami ketika kita membicarakan tahapan riset, mengapa di sini saya mengambil Al-Munawwar sama Al-Azhar? Tadi dari penguji Bapak Ngenon Naim menanyakan apa keunikan dari permasalahan ini, ketertarikan bagi kami seperti apa, dan juga urgenitas bagi dunia pendidikan seperti apa. Yang pertama, keunikan dari kajian keilmuan yang kami dapat di sini yaitu bagaimana sebuah lembaga pendidikan, sekali lagi lembaga pendidikan dalam konteks di sini bahwasanya Al-Azhar dan Al-Munawwar, di mana dengan tenaga pendidik yang rata-rata adalah memang semuanya adalah non PNS, itu yang pertama. Yang kedua, milik yayasan, otomatis ibarat sebuah perusahaan, dapat siswa, ditarik biayanya, ada keuntungan, lalu mengembangkan aset yayasan, itu otomatis jauh sekali dibanding dengan apa yang kami bawai langsung di sekolah-sekolah negeri. Bangunan ada, sarpras ada, guru ada, mereka tidak berkembang. Justru yang baru malah berkembang. Itu suatu hal yang sangat unik bagi kami dari segi kajian. Lalu ketertarikannya apa? Ketertarikan yang ada bahwasanya mereka saat ini sangat unggul di dalam perolehan siswa baru. Sedangkan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain dalam notabene sekolah negeri justru banyak mengalami kekurangan untuk siswa baru. Urgennya apa? Kami tidak mau timbul lagi korban sekolah negeri-negeri yang mati suri karena apa? Kekurangan murid. Intinya seperti itu. Maka apa yang menjadi keunikan, ketertarikan, dan urgenitas bagi pendidikan kami bahwasanya kami bisa seperti itu. Intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Menarik sekali Pak Adi Susilo. Mulia sekali karena memang riset itu diharapkan lahir dari sesuatu yang janggal, sesuatu yang ada jarak antara hal yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Nah, itu yang harus dipilih seperti yang dipilih oleh Pak Adi Susilo. Tetapi di dalam prosesnya itu harus jelas body risetnya kayak apa. Nah, saya ingin tanya satu hal saja yang tadi sudah diuraikan oleh ditanyakan oleh Pak Teguh. Paradigma penelitian Pak Adi itu kayak apa sih? Paradigmanya seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi paradigma yang ingin saya dari kajian kami ingin membangun secara kontraktif, yaitu kami ingin membangun dalam konteks di sini dari hasil riset yang ada, ingin dari kajian yang ada, ingin kami kembangkan di dalam konteks dunia pendidikan, yaitu membangun dunia pendidikan yang lebih baik di dunia pendidikan Kabupaten Tulungagung. Intinya seperti itu. Oke Pak Adi, penelitian Pak Adi itu penelitian kualitatif ataukah penelitian kebijakan? Kualitatif. Ataukah kebijakan? Ini kembali lagi ini nanti. Kualitatif. Ngapunten. Oke, yang terakhir saya nanti tambah karu-karuan. Fokusnya adalah pada pengembangan kurikulum. Nah, tujuannya itu untuk bagaimana mutu pendidikan itu bisa bagus. Pertanyaan saya, apa sih ukuran kurikulum itu sudah sesuai dengan tadi Pak Adi bilang kan aspirasi masyarakat. Ukurannya apa dan dalam kondisi apa dikatakan bahwa kurikulum di SDI Al-Munawwar dan kurikulum di SDI Al-Azhar itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena jangan-jangan faktornya bukan kurikulum. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh Pak Adi. Silakan Pak Adi. Jadi untuk tolak ukurnya tentunya adalah ketika kita bicara kurikulum adalah kaitan dengan standar isi yang harus terjadi, yaitu kaitan 8 standar pokok pendidikan itu harus tercapai. Lalu untuk capaian kurikulum itu seperti apa yang ada? Intinya adalah capaian kurikulum di sini adalah bagaimana suatu output pendidikan dari siswa, dari evaluasi yang ada itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan dalam konteks di sini hasil yang ada dari capaian yang ada untuk kedua sekolah tersebut hasilnya secara nasional itu adalah baik. Intinya seperti itu.
dari prestasi akademik dan non akademik. Intinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Pak Adi Susilo. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ngani Naim. Ini ujiannya masih awalan Pak. Ujian yang sungguhan ini nanti kalau sudah Profesor Dr. Ali Mudofir dari Surabaya menguji ini. Siap. Nah, harus siap. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada penguji utama. Saya sampaikan pada hadirin semua bahwa penguji utama pada hari ini adalah beliau Bapak Profesor Dr. Haji Ali Mudofir dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kesempatan kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan penguji yang kami hormati, Prof. Mahya, Promotor, Prof. Tony, dan para penguji yang lain yang kami hormati. Yang berbahagia adalah Promovendus Pak Susilo ya, Pak Adi. Nggih. Oke, Pak Adi. Dan para hadirin wal hadirat, ini rupanya supportannya luar biasa ini yang kami muliakan. Khususnya juga keluarga Pak Adi, ada istri dan para putra putri yang berbahagia. Sudah kita dengar banyak dari berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Penguji pada saudara Promovendus. Beberapa yang masih tersisa yang ingin kita minta klarifikasi dari saudara Promovendus adalah yang pertama, yang dipakai terminologi oleh Pak Adi ini ada beberapa kata. Satu, kurikulum. Lalu manajemen kurikulum, manajemen pengembangan kurikulum. Lalu yang ketiga, manajemen pengembangan kurikulum. Jadi ini harus clear dulu Pak Adi ya, karena Pak Adi ini tadi disebut dosen bahasa Inggris, backgroundnya S1 S2 bahasa Inggris. I hope you to explain what are your prefer curriculum development and curriculum development management. So Pak Adi have to explain us what the difference between curriculum itself. The second one is curriculum development, and the last is curriculum development management. It is. Okay, thanks so much. Okay, when we discuss about curriculum, there are 3 points here. The first one, curriculum. The second one is curriculum development, and the third one is curriculum development management. When we discuss about curriculum, the first one, curriculum is the product, sir. Just only product. For example, curriculum just stated by the government when we discuss about education minister, the curriculum for elementary school, for example, it is stated, for example, it must be suited to, when we discuss about quality in education, for example, regulation by Menteri Pendidikan nomor 22 tahun 2016, penjaminan mutu, misalkan seperti itu. It is curriculum, it is just a product. One school, one institutions of the school must convey, must obey the curriculum product that's stated by the government. It is curriculum. And when we discuss about curriculum development, from the pure curriculum, it must be developed to get to be better for the gain of the student that out from the school. It is the curriculum development. It means that a teacher or the lead of the school or the chief of the school or stakeholder of the school must create how to get curriculum development must be better in the school. In this case, when we discuss about competition among the school, it is to be prior. It is curriculum development.
And when we discuss about curriculum development management as the stakeholder in the school, how we have to create the good management in creating, in prepare to get output, automatically in this case is new product of curriculum. It is curriculum development management. Thank you so much. Okay, thank you. So the curriculum is product. Yes. At the curriculum development is product or process? Curriculum development. Everything it great to be the product. The curriculum, the product, mainly the pure product from the government. If curriculum development is not Okay. product, it's process. Process. Okay, process. Yes. You say the curriculum is product. The curriculum development is Process. 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 Yes. Okay. And From the product, yeah. it must be process. Okay. Okay. And the third one is curriculum development management. Is product or process? It is the result of the product and the process to be better product. I mean, Okay. And you prefer in this research? curriculum development management. So, how as the analyzer, we have to create something new to develop all the curriculum. It means new curriculum to develop all elementary school in Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Okay, thank you. Thank you. We know the there is the old or traditional curriculum, and the modern curriculum. Yes. Please explain. Okay. Traditional curriculum and modern curriculum. When we discuss for this study analysis in my dissertation, it is included into modern curriculum. What I know about traditional curriculum, just pure curriculum that's stated from the government by what we call by PP 19/2005. Di situ ada standar pokok pendidikan. It is, according to my opinion, traditional curriculum. And this one, no for the teachers creation, no innovation. It is just 8 standar pokok pendidikan. But when we discuss about new modern curriculum, we have to create from 8 standar pokok pendidikan to be better, and to be plus. It is modern curriculum according to my opinion. Thank you so much. Oke, thank you. Jadi sudah sangat layak sebagai doktor bidang kurikulum dan manajemen kurikulum, Pak Adi ini. Selamat. Baik, ini biar lebih leluasa dan mengembang, bermanfaat untuk para audien, Pak Adi ya. Di sini ada sudah jelas bahwa pendirian atau posisi peneliti adalah manajemen pengembangan kurikulum. Jadi bukan pada kurikulumnya sendiri, bukan pada pengembangannya, tapi pada manajemen pengembangan kurikulum. Baik. Bagaimana manajemen pengembangan kurikulum ini kalau kita lihat di latar belakangnya agar bisa menjadikan 2 situs objek penelitian ini bisa meningkatkan mutunya, itu Pak Adi ya, yang saya baca begitu. Tentu harus ada pijakan yang kokoh tentang mutu, ya, mutu pendidikan, quality of education. Nah, ini harus jelas dulu, karena kalau tidak ada kesamaan paham yang jelas dalam hal mutu pendidikan, akan absurd juga nanti pembahasan kita. Tolong Saudara Promovendus menjelaskan juga bagi kita semua apa sih maksud mutu pendidikan itu. Oke, terima kasih untuk Bapak penguji. Inggris orang Indonesia? Indonesia? Terserah, up to you. Tapi yang penting bermanfaat untuk yang lain juga. Sudah percayalah kalau dosen bahasa Inggris. Aku bilang Robi ya. Oke. Terima kasih dari analisis kajian kami ketika kita membaca di PP 19 tahun 2005 tentang 8 standar pokok pendidikan. Di mana di situ mulai sebelum itu Pak Adi. Jadi itu kan sudah isinya. isi ya. Isi standar. Kita bicara dulu konsep dulu. Ya. Al-Jaudah At-Tarbawiyah, quality of education, itu apa yang dimaksud itu? Mutu pendidikan itu apa maksudnya? Ketika kita bicara mutu pendidikan atau
quality assurance, berarti kan di situ. Ketika kita bicara mutu, ada penjaminan mutu. Berarti di sini adalah suatu konseptual bahwasanya masyarakat di sini adalah user, memahami atau menyadari dan menerima hasil atau output achievement yang didapat dari siswa yang dititipkan di satuan tersebut memiliki improvement atau achievement yang bagus, sehingga di sini mutu menurut saya adalah sesuatu yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar dalam dunia pendidikan, dan kebutuhan pasar di sini adalah ibu, bapak, wali murid. Kita harus menyesuaikan dengan itu, dan pemerintah. Terima kasih. Begini Pak Adi ya, Pak Adi Susilo. Sesuatu di kalangan bermutu, lah itu loh Pak. Kapan itu? Mestinya jawabannya jika bla 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 bla. Itu aja. Iya. Sesuatu di kalangan bermutu jika adanya kesesuaian bla 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 bla. Itu aja. Pak. Jadi kalau dalam dunia pendidikan dikatakan bermutu atau suatu lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika yang pertama paradigma yang ada, paradigma sederhana aja, siswanya banyak. Karena apa? Dengan siswa yang banyak berarti banyak orang tua atau wali murid yang mempercayakan anaknya di lembaga tersebut. Yang kedua, dengan siswa yang banyak berarti apa? Mereka pasti didukung oleh sarpras yang baik. Selain sarpras yang baik berarti apa? Mereka pasti didukung oleh teachers, tenaga pendidik yang baik. Dan yang keempat, rasa kenyamanan siswa ketika sekolah di lembaga tersebut itu pasti baik. Jadi menurut saya ketika kita bicara suatu lembaga dikatakan bermutu apabila satu, ada kepercayaan masyarakat dari masyarakat secara umum untuk menyekolahkan dalam hati, menitipkan di dunia pendidikan pada lembaga tersebut. Itu bermutu. Terima kasih. Dan hasilnya tentunya sesuai dengan apa yang dituangkan dari kebijakan pemerintah dalam kategori plus-plus tadi, itu adalah bermutu. Terima kasih. Hai. Jadi kalau sesuatu dikatakan bermutu jika siswanya banyak, ini is that quantity or quality? Quantity, sir, not quality. I ask you quality. What Quality. is the quality you mean? Because you just limit the time for me, so just explain for my answer. I'm Jadi- really sorry. Jadi begini. Oke, tepuk tangan Jadi, dulu, udah apa dulu ya. Banyak tidak tentu lebih baik kan seperti itu. Nah ini yang terakhir ini ya betul. Tidak semua siswa yang banyak itu Pasti baik. masih bermutu, Adi. Tapi sedikit belum tentu juga jelek. Tetapi karena profesor tadi membatasi waktu, saya harus cepat-cepat menjawab. Terima kasih. Pertanyaan sederhana sebenarnya, tapi jawabannya yang bulat ini. Pertanyaannya sederhana. Kapan sesuatu dikatakan bermutu? Itu 3 kata aja cukup Pak menjawab itu. Siap. Tidak usah bulat-bulat ke sana kemari. Jawabannya begini Pak Adi. Ini sekaligus untuk promosi jenengan ya, biar nanti menjadi ingat terus selamanya ini. Dulu pertanyaan Pak Ali saya tidak tepat jawabnya itu. Sesuatu dikatakan bermutu jika sesuatu itu sesuai dengan standar loh. 3 aja cukup. Bagaimana audien? Oke, itu loh Pak Adi. Siap. Is that very very simplistic? Very simple Pak Adi ya. Oke, thanks so much. Jadi tidak usah siswanya banyak, diminati. Oh itu sudah, kalau itu subjektif sudah itu. Jadi sesuatu dikarenakan bermutu jika ada kesesuaian antara fakta dengan standar. 3 kata Pak Adi. Terima kasih. Nah, baru seterusnya. Yang tadi jenengan sudah mulai sebut. Apa tolok ukur? Nah, ini baru. Apa tolok ukur sesuatu dikatakan bermutu? Nah, ini monggo silakan. Agak dredeg soalnya. Ya, ini sudah di pre-plus kan sudah hilang dedeknya. Nah, ya silakan. Apa tolok ukur? Kalau tadi pengertian bermutu, sekarang apa tolok ukur? Ini pakai ukuran Pak, pakai meteran ini. Apa tolok ukur? Cukup sederhana itu Prof jawabannya. Cukup sederhana. Oh, coba Jadi saya dengar. tolak ukur suatu lembaga dikatakan bermutu paling tidak bisa memenuhi 8 standar Oke. pendidikan sesuai dengan PP 19 tahun 2005. That Itu is bermutu. good, that is good. Kalau bermutu lebih plus kita tambah lagi. Ini baru ending pertanyaan saya di sini sebenarnya. Ada 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PP nomor
ya, 19 tahun 2000 berapa itu? 2005. 2005 dan sudah direvisi menjadi PP 32 kalau nggak salah. PP 32 2013. Beberapa yang direvisi di situ, Pak Adi. Nah, inilah sebenarnya yang mesti Pak Adi kembangkan. Karena judulnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi manajemen pengembangan kurikulum sebagai entry point, itu ya, jangan berhenti itu masih separuh itu. Ketika bicara manajemen pengembangan kurikulum, itu masih separuh. Nah, berikutnya yang separuh lagi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ending, final goal di situ. Nah, coba, adakah sekarang pertanyaan saya berikutnya, adakah Pak Adi juga gunakan 8 standar itu untuk mengukur mutu yang ada di 2 situs SDI, apa namanya? SDI Al-Azhar dan Al-Munawwar. Nah, silakan. Oke. Jadi adakah 8 standar itu kami jadikan kajian di dalam pengurusan riset tersebut, tentu tapi secara substantif, Prof. Jadi mulai dari bagaimana standar isinya, standar prosesnya seperti apa, lalu mulai jadi standar isi, lalu standar proses, lalu standar tenaga pendidiknya seperti apa, standar kompetensinya seperti apa, sarprasnya seperti apa, lalu pembiayaan seperti apa, evaluasinya seperti apa, itu semuanya sebenarnya ada di dalam BOMDEN, tapi cuman kami jadikan substansi bahwasanya endingnya apa? Endingnya bahwasanya achievement dari hasil siswa yang didapat dari 2 sekolah tersebut, Al-Azhar dan Al-Munawwar, dalam konteks akademik dan non-akademik, hasilnya sangat bagus dan justru unggul dibanding sekolah yang ada di sekolah negeri. Intinya itu, terima kasih. Coba datangkan evidence ya. Ada evidence misalnya tentang guru, pengelolaan pendidik. Itu ada standar pendidik, standar sarpras dan lain-lain ya. Coba saya minta satu evidence aja. Oke, satu evidence. Tentang pendidik misalnya. Oke, satu evidence saya tunjukkan Al-Munawwar, Bu Evi. Terima kasih. Hasil uji kompetensi guru untuk guru-guru Al-Munawwar sangat bagus. Terima kasih. Padahal masih muda-muda. Terima kasih, Bu Eni. Evidence. Uji kompetensi guru 2016 Al-Munawwar tidak kalah dengan sekolah negeri. Itu dari kompetensi guru. Ya, jadi maksud saya begini. Evidence dalam manajemen pengembangan kurikulum, kan terkait dengan pendidik, terkait dengan siswa, sarpras dan sebagainya ya. Nah, bukan orangnya saja mas saya, Pak Adi. Oh ya, jadi, terima kasih. How to manage, how to create tentang pengembangan kurikulum itu dalam meningkatkan mutu pendidikan itu ya. Oke, thanks so much. How to create, when we discuss about the development of the curriculum itself to improve on the achievement in the school, the first one. One of the product from the curriculum, that is curriculum, for example, now thematic 13, for example, stated from the government, it is must be done by Dinas Pendidikan, mainly in this case, all the teachers in Kabupaten Tulungagung. Simple evidence in this case, for SD Al-Munawwar and SD Al-Azhar, create the curriculum by curriculum plus, for example, in this case, by the methods, media, and so on, mean endingly the product of the student to be better compared to the other school. In this case, thanks so much. Evidence dalam proses ya, standar proses saya kira tadi itu, bagaimana guru melakukan proses pembelajaran di 2 lembaga itu. Nah, berikutnya, Pak Saudara Promovendus. Ketika kita kontekkan dengan pendidikan Islam, karena Pak Adi ini bagaimanapun dalam konteks lembaga pendidikan Islam ya Pak Adi ya. Adakah sandaran teologis atau sandaran pemahaman aja lah terserah Pak Promovendus tentang manajemen pengembangan kurikulum ini untuk meningkatkan mutu sebuah fenomena, sebuah lembaga, sebuah dan lain. Karena tadi sejak awal yang kita dengar fokus pada pendidikan dan manajemennya. Coba kira-kira sandaran teologis ya bisa Anda sebut ayat atau kalau enggak seingat Anda saja kira-kira apa makalah apa yang terkait dengan
pendidikan Islam. Oke, sandaran teologis sederhana aja Prof. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, Biar sandaran teologisnya mohon maaf. Iya, iya. Ya, hari ini kita harus lebih baik daripada kemarin, berarti besok Ya. kita harus membangun sesuatu yang lebih bagus Baik. lagi. Intinya Ya. seperti itu. Oke. Dan untuk dunia pendidikan Kabupaten Tulungagung, insya Allah, ini mohon maaf, sebenarnya juga saya undang Kepala SD Kampung Dalem 1 ada enggak di Kampung Dalem 1? Nah ini, mohon maaf ketika kita bicara sandaran teologis, ini sering-sering dengan saya di kantor. Ya. Bahwasanya dari lepas kurikulum yang ada dari pemerintah, kita jabarkan lagi. Mohon maaf, yang lebih menyakitkan hati untuk SD Kampung Dalem 1 ini mungkin kepala SD-nya tidak mendengar. Itu saat ini SD Kampung Dalem 1 namanya menjadi lain, Prof. Ya. SD Negeri Islam 1 Kampung Dalem. Jadi di situ ada Tanfidz Adam mulai setengah 7. Jadi SDNI. Iya, SD Negeri Islam Kampung Dalem kan seperti itu. Ini kepala sekolahnya aja tidak dengar paling kan seperti itu. Ya. Tapi saya sering dikritisi kaitan SD Negeri 1 Kampung Dalem. Karena otomatis ketika wali murid, ketika ada kebijakan, ada wali murid yang suka dan ada wali murid yang tidak suka. Dan sebagian yang tidak suka, mohon maaf, komplainnya kebetulan ini nanti saya salah lagi kepada kami, nanti saya lagi kami, mohon maaf. Jadi secara kebetulan seperti itu. Jadi apakah SD Kampung Dalem 1 itu mau dijadikan SD Negeri 1 Islam Kampung Dalem. Jadi di situ memang paradigmanya adalah plus-plus tadi. Dan alhamdulillah sesuai dengan Permendikbud 22 2016 ketika kita membicarakan sistem penjaminan mutu SPMI, SPME, satu sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Tulungagung itu adalah SD Negeri 1 Kampung Dalem. Satu sekolah SD negeri rujukan sesuai dengan LPMP itu adalah SD Negeri 1 Kampung Dalem. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terakhir Pak Adi, ini di proposisi ya, saya baca ini. Di proposisi yang Anda buat di belakang itu, proposisi nomor 2. Nah, dipegang ya. Nah, implementasi pengumuman kurikulum akan efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan manakala memadukan kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren dengan sistem pendidikan full day school, fokus utama pada pengembangan karakter. Itu ya. Pak, ini proposisi Pak. Jadi tingkatnya sudah simpulan dari temuan. Berarti ini sudah menjadi inti dari segala inti. Itu Pak dia. Karena ini inti, maka biar memberi manfaat dan nilai tambah bagi kita semua, terutama para audien, bagaimana nalar awalnya tadi, sehingga Bapak Anda sampai pada proposisi seperti ini. Nanti kalau semua SD rame-rame semua harus full day, misalnya itu ya, atau dipondokkan, diasramakan, gimana kira-kira? Karena ini seperti fatwa akhirnya kalau proposisi ini. Fatwa apalagi fatwa kepala dinas ini. Fatwa peneliti tapi peneliti yang kepala dinas. Nah, Bapak, Anda harus konsisten dengan proposisi ini. Nah, bagaimana? Saya minta dulu kesanggupan dan kesiapan Prof. Vendus dengan proposisi ini. Oke, terima kasih Prof. Jadi maksud dari kajian kami di sini adalah yang pertama, ketika kita menyikapi, mohon maaf, tadi sudah saya mengambil sampel SD Negeri 1 Kampung Dalem, secara kebetulan kepala sekolahnya ada. Pada awalnya terjadi gesekan restricted yang luar biasa, bahwasanya, mohon maaf, banyak komplain di sini posisi kami. Jadi bukan pengaji lagi, mohon maaf. Apakah SD Kampung Dalem 1 itu mau dijadikan SD Islam, apakah mau, itu semua masuk pada saya. Tapi saya biarkan. Tapi kepala sekolah saya panggil, jadi karmu piye? Ini saksinya kepala sekolah. Jadi karmu. Oh, saya kira lebih baik 6:30 dimasukkan jam ke 0, di situ diajari ngaji, nanti sholat duha. Ternyata lambat laun bagus. Justru sekarang anak yang pakai hijab sama tidak, insya Allah banyak yang hijab. Benar ini Pak KS? Nah, itu seperti itu. Jadi sebuah kurikulum tanpa pemaksaan kalau hanya teori sangat sulit, Prof. Mohon maaf. Itu pun dikembangkan di sekolah yang lain. Karena apa? Tuntutan masyarakat pada saat ini, di saat orang tua, wali murid sibuk bekerja, sibuk cari duit untuk Tulungagung, apalagi mohon maaf,
orang tua pergi ke luar negeri, anaknya inginnya di sekolah, tapi sekolahnya sekolah paket komplit. Tidak hanya sekolah ilmu pengetahuan, tapi paket komplit. Satu sekolah dapat ilmu dari pemerintah, ilmu kurikulum nasional, dapat ilmu ngaji, itu namanya paket komplit. Rob. Dan yang kita tawarkan itu adalah paket komplit tersebut. Kalau kita tidak berupaya menyusun paket komplit, saya yakin nanti sekolah yang di merger itu lebih banyak lagi. Karena apa? Rasio siswa saat ini memang tuntutan dari pemerintah bahwasanya harus terpenuhi dengan skala 1:20. Dan sekarang mohon maaf, di dalam satu satuan pendidikan, contoh sederhana, Al-Azhar ini posisinya di Kedung Waru. Ada yang SD 1 sampai kelas 6, muridnya cuma 41. Ada lagi yang muridnya cuma 59. Padahal Al-Azhar aja satu penarikan siswa bisa hampir 200. Ini contoh sederhana seperti itu. Jadi suatu paradigma yang sangat jomblang apabila kita tidak kaji secara mendalam bagaimana to improve sekolah-sekolah tersebut, jangan memberi pelayanan yang biasa. Pemerintah dengan 8 standar itu paket nasi pecel. Kalau kita ingin baik, nasi pecel plus daging plus, itu yang kami tawarkan. Terima kasih Prof. Oke. Jadi kaitannya dengan proposisi ini sebenarnya ada korelasi dengan teori kurikulum Pak sebenarnya yang di awal Anda sebut. Nah, salah satu teori kurikulum modern, kurikulum baru yang dikembangkan para ahli itu kan tidak hanya sejumlah mata pelajaran ya, yang Anda sebut di awal. Jadi kaitan dengan full day school, pola pondok pesantren, itu ada sesuatu yang sangat urgent di situ yang bisa di cover oleh lembaga itu. Apa itu Pak? Yang di cover oleh full day, di cover oleh pondok pesantren, sesuai atau jalan dengan teori pengertian kurikulum modern tadi itu. Apa itu? Karakter ya ini. Jadi di awal Anda sebut all of the student learning experience. Nah itu yang penting, yang tidak ada di sekolah-sekolah reguler. Gitu Pak Ade ya. Oke. Terima kasih. Selamat untuk Pak Ade dan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Bapak penguji yang lain, Pak Adi, minum dulu Pak. Siap. Sudah habis 3 ini. Minum dulu Pak. Ya, seger Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Ini tinggal terakhir saya cari pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf, Pak Adi di kantor jadi apa Pak? Kasih apakah? Kepala bidang guru dan tenaga kependidikan. Kabit Pak ya? Kabit. Oke. Guru dan tenaga kependidikan. Kepala bidang guru dan tenaga kependidikan. Oke. Mohon maaf Pak Adi, di Dinas Pendidikan Tulungagung. Nggih. Dokternya berapa Pak? Di sana dokternya berapa Pak? Untuk struktural insya Allah belum ada. Oh ya. Berarti ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di bawahnya Pak Adi ada kesempatan untuk melanjutkan S3. Di IAIN Tulungagung yang mudah-mudahan dalam waktu dekat menuju ke UIN Tulungagung. Karena hari Senin kemarin Pak Rektor, Kabiru dan jajaran pimpinan rektorat sudah ujian BLU, Badan Layanan Umum. Salah satunya syarat untuk menjadi UIN itu kan punya S1, S2, S3, punya 4 fakultas, mahasiswanya lebih dari 10.000, tanahnya sekian hektar dan seterusnya. Dan ini juga sudah ada 2 program studi yang ada di S3. Kami sangat welcome Bapak Ibu untuk melanjutkan di kampus kami di IAIN Tulungagung. Murah kok, SPP-nya cuma 6 juta,
kali 6 ditambah dengan yang lain. Kami kira sedia uang 100 sampai 150, karena kalau di struktur itu biasanya kalau pimpinannya itu belum dokter itu biasanya bawahannya kan tidak boleh. Mohon diizinkan nanti Pak Adi kalau bawah-bawahannya ini ingin di S3 diizini Pak Adi ya, diizini. Jawabannya kalau ini siap. Oh ya. Makanya kan di sini karena dunia pendidikan Ingarso Tulodo kami memberi contoh dahulu, harus S3 dulu kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Adi. Sangat kami tunggu Bapak Ibu untuk melanjutkan S3 di kampus kami. Berikutnya tidak usah dilihat Pak Adi, ini mohon maaf yang pegang resum atau yang pegang barangkali kesusu ini cetaknya semuanya dalil salah tulisannya. Jadi mungkin alasannya satu karena wordnya tidak support barangkali seperti itu karena tergesa-gesa. Sudah saya jawab Ibu. Ya, jadi dalilnya mulak-malik. Jadi mohon nanti sebelum diedarkan menjadi buku barangkali bisa dilihat ulang biar nanti wordnya sama, biar dalilnya nanti runtut. Siap. Oke, Pak Adi, tadi contohnya kan SD mana Pak? Al Azhar sama SD Al Munawar. Sebelumnya saya menyampaikan selamat untuk Pak Adi dan keluarga dan Dinas Pendidikan yang telah meraih doktor. Mudah-mudahan nanti lulus, mudah-mudahan lulus. Yang memberi izin kedua SD ini siapa Pak? SD Al Azhar sama SD Al Munawar. Yang memberi izin siapa Pak? Jujur nama mboten iki jawabannya. Ya jujur. Oh jujur. Ya. Nggih, kula nyuwun kepala sekolahnya nyuwun tulung nyuwun izin kan. Kan soalnya kan mesti diberikan izinnya kan ngoten. Soalnya kan kepala sekolah kan di bawah kula kan ngoten. Iya. Artinya yang memberi izin bukan izin operasionalnya SDI Al Azhar sama SD mana Al Munawar ini yang memberi izin dua lembaga ini siapa Pak? Jadi secara konteks prosedurnya izin pertamanya dulu pengajuannya di dinas, kita evaluasi seluruh instrumen yang ada. Oke, itu awalnya. Awalnya kita naikkan di kementerian, tapi kalau saat ini mohon maaf kalau bicara masalah izin, Al Munawar sama Al Azhar itu sudah sangat besar sekali. Jadi ibaratnya itu sudah sangat besar dengan dukungan semua. Tadi di 8 standar sudah terpenuhi dalam arti yang jelas dari pemerintah, intinya seperti itu. Yang memberi izin Kanwil apa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pak? Kabupaten. Ya, betul. Kalau begitu, kalau SD yang lain di merger dan sebagainya, SD 2 ini ditutup aja Pak. Monggo Pak, komentar Pak, gimana Pak? Justru jangan ditutup. Ya oke, lanjut. Karena sekolah 2 tersebut bisa dijadikan rujukan atau evaluasi bagi sekolah yang lain untuk menambah semangat piye amrih isone kaya sekolah kedua tersebut, intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut Pak, kalau umpamanya Pak Adi ini kan sebagai birokrasi ya, siap Pak ya, siap. Sebagai birokrasi. Umpamanya Pak Adi itu sebagai tenaga guru, apa yang Pak Adi lakukan ketika menjadi temuannya Pak Adi di disertasi seperti ini Pak? Monggo Pak. Seandainya saya menjadi seorang guru, seandainya saya menjadi seorang guru, sifat saya adalah saya ingin selalu mengembangkan diri saya secara terus-menerus dengan kreativitas dan inovasi supaya mencapai achievement yang bagus untuk anak didik saya. Intinya seperti itu. Setelah Pak Adi meneliti di 2 lembaga ini dengan hasil yang tadi sudah ditanyakan oleh semua penguji,
TL-nya menurut Pak Adi apa? Tindak lanjutnya apa ini Pak Adi? Tindak lanjutnya tentunya adalah ini, mohon maaf, ini bukan pengkaji lagi. Iya. Kebetulan di birokrasi, sebagai birokrat, TL yang harus saya lakukan adalah saya harus menyampaikan, mensosialisasikan, intinya itu sudah sering kali kami lakukan, tapi tidak menyinggung langsung satuannya bahwasanya kita harus berbenah diri, kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Lebih baik itu apanya? Ya otomatis kompetensi kita, imtak kita, cara ajar kita, supaya kita itu diminati oleh orang, sehingga sekolah kita itu tidak tergusur oleh zaman. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Adi, silahkan diungkapkan sekarang. Perasaan Pak Adi sekarang gimana Pak? Karena ini belum selesai, masih agak dredeg. Kalau sudah dinyatakan lulus, baru tidak dredeg kan seperti itu. Terima kasih Pak Adi jawabannya, dan terima kasih kepada Pak Pimpinan Sidang. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti kami para tim penguji akan sidang dulu untuk menentukan kelulusan dari Pak Adi. Gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Saya berikan Pak Dr. Soekarji mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Sidang, Bapak Penguji, dan Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, saya hormat sekali pada Pak Adi karena saya juga barusan diadili seperti ini, masih agak terasa. Makanya satu hal saja yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah janji-janji hebatnya sudah ada, cuman tadi bahasa kurikulum plus itu saya teringat radio perkasa, kopi plus. Sering ngisi saya di situ. Mungkin terbawa itu. Jadi bahasa menurut saya itu adalah dual kurikulum, Pak. Jadi di Al Munawar itu ketepatan komitenya saya baru 17 tahunan kira-kira. Makanya ketika disampaikan tahu, sehingga ke depan harapan kami atau menurut saya ke Pak Adi, kira-kira pengembangan kurikulum yang di sekolah selain yang Islam, karena tadi ditanyakan penguji ada satu hal yang penting sebenarnya. Teologi menurut Pak Ali tadi, memang di lembaga, kedua lembaga itu ada spirit Islamnya, Pak. Jadi mungkin kalau di Senda Guru Umum, di sana spiritnya adalah mengharap ridha Allah. Bayar sedikit tapi surganya ada, barokah. Maka guru yang kedua ini menyumbang saja biar nanti clear. Tidak guru kelas lagi, hanya ada wali kelas tapi gurunya bidang studi. Sehingga kalau SD negeri ingin seperti itu ya, yang guru kelas, guru bidang studi tidak hanya agama dan olahraga, Pak. Jadi justru wali kelas kemudian dibantu beberapa guru bidang studi. Yang kedua, nanti mungkin melengkapi ini Pak Adi. Siap. Saya tahu persis bahwa di kedua lembaga itu semboyannya semakin banyak masalah maka semakin sukses. Semakin tidak mempermasalahkan masalah maka semakin tidak maju dan ditinggal, walaupun di akhirnya nanti timbul sangat banyak masalah. Artinya setelah waktu diskusi dengan Pak Romo Imam Syafi'i bahwa tidak boleh berhenti lembaga pendidikan untuk menghadapi masalah. Makanya masalahnya sekolah negeri sekarang itu kan ketenagaannya rata-rata kurang. Yang kedua, ketika mau maju pendanaan harus izin bupati dulu. Kalau di swasta cukup izin yayasan, mesti diperbolehkan. Terakhir ini yang rahasia tapi saya bongkar biar clear, nanti bisa ditambahkan sebagai keunikan di penelitian Pak Adi. Kalau dulu saya tawarkan Pak, ketika sudah dapat bos
apa SPP dari wali murid diturunkan? Jawabnya wali murid, tidak usah Pak, dikembangkan saja, kalau kurang kami siap dukung. Itu yang barangkali kenapa di swasta cepat maju dibandingkan yang negeri. Yang penting masalah tidak. Saya kira itu saja Pak Adi. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata Pak Dr. Soekarji itu ketua komite sekolahnya. Kok lupa tidak diwawancara ya? Wah, ini catatan juga ini. Setiap hari jagongan soalnya kan. Karena itu nilai triangulasinya yang rendah. Bapak Ibu mungkin ada tambahan pertanyaan? Kalau tidak, Pak Adi, ini akan kita skor sebentar. Nanti akan kami rapatkan hasil ujian saudara. Tetapi silahkan disampaikan kepada para audien dan hadirin semua, kira-kira apa setelah selesai dari penelitian disertasi ini yang perlu Anda sampaikan kepada hadirin semua pada forum yang terhormat ini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sebelum ini diumumkan, pertama-tama mereka kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah yang luar biasa. Pada hari ini saya tidak pernah bayangkan saya bisa berdiri di panggung yang terhormat ini dalam ujian terbuka promosi doktor, di mana adalah doktor atau S3 adalah sekolah yang tertinggi karena S4 sudah tidak ada ini menurut Profesor Fatoni seperti itu. Terima kasih. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sehebat-hebatnya, yang setulus-tulusnya kepada semua bapak-bapak promotor, bapak-bapak sivitas akademika IAIN Kabupaten Tulungagung untuk program studi pasca sarjana, atas waktu, atas bimbingan sehingga saya di sini bisa berdiri sini, dan insya Allah saya diberi kesempatan ujian disertasi S3 yang kedua di IAIN Kabupaten Tulungagung. Terima kasih sekali. Dan yang kedua, terima kasih tidak luput kami ucapkan tentunya kepada keluarga saya, istri tercinta saya, anak-anak saya, karena mohon maaf sudah menjadi kabid S3, siang malam sering saya tinggal karena nun sewu. Ini saya ucapkan pisan, Profesor Patoni ini nelpon nun sewaya-waya ndak mau enak nih blas. Jam 11 Renio lah ngoten niku kan padahal nun sewu niku arepe layah-layah karo istri tercinta akhirnya kan terganggu kan seperti itu. Nun sewu Prof niku, Pak. Profesor Aki ya padha ae. Jam 12 ngopi ning kene ning Pinka. Ya Allah, jam 12 wayahe turu, wayahe istirahat. Tapi ternyata subhanallah memang bapak-bapak promotor, bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang luar biasa, penuh dengan semangat, tidak pernah memandang waktu, terus belajar, intinya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas bimbingan, dukungan dan panjenengan semua sehingga saya bisa berdiri di sini untuk ujian terbuka. Dan tentunya terima kasih untuk hadirin semua, keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih atas tokoh-tokoh kami. Ini dari Barat Pak Mugi, Pak Bambang, ini tokoh-tokoh pendidikan yang lama, Pak Parti, Pak Eswanto, termasuk kakak saya berdua pakai seragam. Ini adalah pionir dalam dunia pendidikan di keluarga kami. Ini Pak Sawari sama Pak Sulani, walaupun mereka purna Mas, kudu teko neng S3. Oh siap, aku pengen roh S3 karena dia belum kesampaian S3. Alhamdulillah adiknya yang ragil S3. Jadi seperti itu, terima kasih. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, pesan kesan yang ada apa intinya? Cukup simpel karena saat ini saya masih tercek ini Prof. Jadi intinya mudah-mudahan seizin Allah kalau bapak-bapak promotor meluluskan saya. Kan soalnya kan belum ikrah ini tadi lulusnya kan seperti itu. Meluluskan saya untuk mendapatkan gelar doktor, saya dengan akhlakul karimah akan bekerja lebih baik lagi, akan meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Tulungagung lebih baik lagi. Intinya dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung harus to be better, and one point
harus yang terbaik, intinya seperti itu. Terima kasih, kami tidak bisa mengucapkan kata yang banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kami sekolah sebentar untuk sidang para penguji. Sidang terbuka promosi doktor atas nama Saudara Adi Susilo dinyatakan diskors. Tim penguji meninggalkan ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor atas nama Saudara Adi Susilo dilanjutkan kembali. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus mengambil tempat. Pembacaan hasil sidang terbuka promosi doktor atas nama Saudara Adi Susilo oleh Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Lampiran surat keputusan Rektor IAIN Tulungagung nomor 442 tahun 2018. Berdasarkan hasil rapat tim penguji pasar sarjana IAIN Tulungagung dinyatakan bahwa Adi Susilo nomor induk mahasiswa 17611540002 lahir di Tulungagung pada tanggal 2 Mei 1972 telah menyelesaikan ujian disertasi terbuka program doktor bidang manajemen pendidikan Islam yang kedua dengan predikat sangat memuaskan. Tulungagung 27 November 2018. Pimpinan sidang atas nama Rektor IAIN Tulungagung Profesor Dr. Haji Yahya MAG, Direktur Pasar Sarjana. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Penguji. Dr. Adi Susilo, Sarjana Sastra Manajer Pendidikan, mengambil tempat. Dr. Adi Susilo, Sarjana Sastra Manajer Pendidikan, dimohon kembali ke tempat. Pesan dan kesan promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin para dewan penguji, para supporter kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang saya banggakan. Sebagai promotor, saya sekaligus Kaprodi S3 Manajemen, juga Bapak Dr. Haji Muhammad Teguh dan Bapak Dr. Ainun Naim MHI mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Adi Susilo beserta keluarga, Bu Grace, Mas Vino, Di Alia. Berbahagialah kalian semua telah mendampingi Bapak mencapai sukses, paling tidak menjadi motivasi kepada Mas Vino, Di Alia. Begitu Bapak yang bekerja siang malam
masih menyempatkan diri untuk selalu belajar, dan belajar tidak ada batas waktunya. Dan Pak Dr. Adi Susilo tadi sudah disampaikan oleh para penguji, sekarang ini panjenengan baru masuk tahap awal menjadi seorang dokter beberapa menit yang lalu. Dokter itu kualitasnya by proses. Ibarat nasi itu kalau baru mateng ya dimplok mungah-mungah itu marai melocot. Jadi by proses, nanti dengan mengamalkan ilmunya, wahana untuk mengamalkan panjenengan di dunia pendidikan sangat-sangat memungkinkan untuk mengekspresikan manajemen pengembangan kurikulum umumnya dan khususnya dan umumnya dalam bidang manajemen sangat luas. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Dr. Adi Susilo dan keluarga. Tadi disampaikan oleh Pak Teguh, tinggal dibuktikan beda ndak rasane setelah dokter dan sebelumnya. Mestinya saya enteng nek pingin buat karena bebannya harus menyelesaikan. Nah, sekarang beban itu sudah ditinggal di kampus pelosok kandang ini, yang dibawa pulang tinggal map yang isinya salinan dari ijazah pernyataan dokter itu. Yang kedua juga saya ucapkan selamat kepada keluarga dinas pendidikan khususnya dan kalangan pendidikan di Tulungagung, Pemkab Tulungagung hari ini mendapatkan satu tambahan sumber daya manusia dokter. Silahkan untuk dimanfaatkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan. Saya sering mengatakan hidup ini sesungguhnya ditentukan oleh pendidikan. Apapun yang bisa menghasilkan perubahan, perbaikan, apapun atas jasa dari dunia pendidikan, para guru, para sekolah dan sebagainya. Kita bisa menjadi begini juga jasa dari para guru. Sekalian ini juga kado Hari Guru Nasional yang bisa menghasilkan di Tulungagung seorang dokter yang kedua kalinya. 2-3 bulan yang lalu kita sudah menghasilkan satu dokter perdana, Bapak Dr. Haji Muhtarom MAG. Ini juga dari pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Timur di Tulungagung yang sehari-hari sebagai guru di SMA Woyolangu dan kepala SMA Diponegoro. Tadi disampaikan promotor pertama saya ini nelpon sak-sae. Ya biar ndak gosong dan biar ndak bidru memang oleh Pak Adi ini dibolak-balik. Sebenarnya yang bukan telepon Pak, WA. Prof mohon maaf badai menghadap, apakah bisa terima? Ya kadang-kadang jam 11, kadang jam 12 gitu. Monggo saya hanya begitu, karena apa? Kalau beliau konsultasi tahu sama-sama dengan saya itu kesenangannya rokok. Itu kalau sudah membawa rokok 2 pak berarti ya 2 jam. Itu kalau 3 pak itu ya bisa sampai 3 jam. Saya memahami sekali karena beliau seringkali ngapunten. Kulo tangga sebenarnya di Bali, sama sebenarnya di Jogja. Dan ini pas wonten griya napa saged sowan menghadap bahasanya. Monggo. Jadi kecuali kemarin yang sore saya masih di Kolu, jadi saya WA, saya kemarin tidak bisa ikut gladi. Pak Adi sudah siap ya, segalanya siap, fisik sudah siap dan keilmuan siap. Wingi pun lali tapi niki ngapalne malih. Saya hanya WA seperti itu waktu di Bandara
akan menuju Jakarta. Oleh karena itu, barangkali layanan kami sebagai Kaprodi dan khususnya promotor kurang berkenan kepada Mas Adi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah itu mungkin terlalu cepat atau mungkin jamnya nggak bisa enjoy? Itulah proses Pak Dr. Adi. Yang jelas pada hari ini panjenengan sudah memetik hasilnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal dan tentu akan memberikan perubahan yang signifikan khususnya bagi Pak Dr. Adi Susilo, kepada para keluarga dan khususnya juga di Dinas Pendidikan dan dunia pendidikan pada umumnya. Ya, nanti dibiasakan berikutnya setelah dokter kalau ceramah, kalau mic-nya pakai cagak ya nggak usah dicabut seperti penyanyi ya Pak ya. Ya, kadang-kadang memang mempermainkan mic dan kabelnya itu bagian dari apa namanya, ekspresi untuk mengurangi stres ya, kadang-kadang begitu. Nanti berikutnya apapun yang ada terima apa adanya. Saya lihat tadi itu, oh saya dengan Pak Naim, coba dilihat ternyata mic dan kabelnya itu juga sebagai wahana untuk mengalihkan, mengurangi stres. Ya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Mumpung masih SPP-nya belum naik, silahkan. Tadi sudah dipromosikan oleh Pak Wakil Direktur. Pak Wakil Direktur itu memang bagian mempromosikan, dan jangan lupa juga bagian nagih kalau ada yang nunggak bayar. Ini sekarang masih paling murah. Di tempatnya Prof. Ali Mudhofir ini SPP-nya per semester masih sudah 12,5. Di Malang itu sudah 9 juta berapa gitu. Kalau nanti jadi win pasti naik karena itu ketentuan perundang-undangan peraturan. Maka semabang belum monggo untuk menghibur diri Pak Bambang, Pak Mugi, ketemu dengan kami silahkan nanti sambil berinfak 6 juta per semester, main-main di pelosok kandang yang akhirnya insya Allah akan dapat doktor, bisa untuk menghibur diri dan mengabdikan di dunia pendidikan. Hanya 2 hari kok, mengurangi waktu meneti manuk nanti ya. Jadi biasanya kalau sudah pensiun itu kan burung saja yang ya burung yang dalam sangkar itu. Terakhir saya ngoret-ngoret pantun, mudah-mudahan berkenan. Ke pasar pagi beli paku cor untuk menambah dan membangun rumah. Selamat buat Pak Dr. Adi telah berhasil meraih gelar doktor. Semoga berkah dan membawa rahmat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi Dr. Adi Susilo, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, ditutup oleh Ketua Penguji. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang promosi terbuka program Dr. Yayan Tulungagung tahun 2018 atas nama Adi Susilo saya nyatakan ditutup. Damaikan mati ini.
sujudku